tahun 2022. Nama saya Rita Nande, mahasiswa dalam jabatan BIJ 3 Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi. Hari ini, Rabu 11 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 MIPA 1 dengan materi pokok hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan. Submateri ibadah haji dalam kehidupan. Mohon saran dan masukannya agar saya dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Berikut video yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah siswa-siswi sekalian, terima kasih atas kesempatannya hadir di tempat ini sebagaimana kita melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Sebelum kita memulai pelajaran, tentunya pasti kita akan melaksanakan doa ya. Semoga kegiatan belajar kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Ya. Masih semangat? Semangat. Oke. Untuk lebih semangat lagi, maka kita akan tepuk semangat. Baiklah. Saya akan berapa, Pak? Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Ternyata masih semangat ya. Baiklah. Maka terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran siswa-siswi semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada atas nama siapa? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Sabiruddin. Siapa lagi? Muhammad Ridho Abdullah. Sakit. Ada lagi yang lain? Odin Farhan. Ilham Ramadan. Siapa lagi? Ilham Ramadan. Ilham Ramadan. Ilham Ramadan ini kenapa? Lupa. Ini kenapa? Tidak tahu. Tidak ada keterangan. Ya, baiklah. Kita akan mulai belajar kita. Kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih. Tentang apa? Asmaul Husna, atau aku selalu dekat dengan Allah, di mana kita mempelajari Asmaul Husna sebagai wujud dari kita sebagai manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa menjelaskan atau mengingat kembali tentang materi Asmaul Husna? Ya, silakan. Saya berdiri berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian al-asma
kasih. Ada lagi yang lain menjelaskan tentang Asmaul Husna? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna yang kita pelajari ada 7 diantaranya al-karim. Contoh perilaku sifat al-karim yaitu memberi santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Ya, siswa-siswi sekalian, materi kita hari ini adalah tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Subtemanya yang ada di sini di slide-nya adalah hikmah ibadah haji dalam kehidupan. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, maka terlebih dahulu saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini yang pertama adalah meyakini bahwa haji adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menunjukkan kepedulian sebagai manusia sunnah dari perintah haji. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis hikmah ibadah haji bagi individu dan masyarakat, dan yang keempat adalah menyimulasikan ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yang kelima ya, adalah menyimpulkan hikmah ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari dengan baik atau benar. Baiklah, kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang memahami makna haji. Ada yang bisa menjelaskan tentang makna haji? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan cara-cara tertentu pula. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan aplaus. Oke, dari pengertian yang disampaikan oleh siswa tadi, kita bisa dapat memahami bahwa di sini haji itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau mengunjungi. Maksudnya adalah kita sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah haji pada waktu tertentu dengan cara tertentu pula. Jadi kita mengunjungi Ka'bah itu ada syarat-syarat yang harus juga kita penuhi. Semua orang berhak untuk pergi ke Mekah atau ke Baitullah, asalkan dia memenuhi syarat. Kita lanjut ke hukum haji. Di sini hukum haji itu merupakan adalah hukum yang keberapa? Rukun Islam yang kelima. Apa rukun Islam yang kelima? Naik haji bila mampu. Oke, betul sekali ya. Jadi di sini hukum haji adalah untuk melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Jadi yang dimaksud mampu itu adalah mampu baik dari segi jasmani, rohani, dan apa satunya? Keuangan. Jadi kalaupun juga kita mampu secara jasmani dan rohani, tetapi kalau kita tidak mempunyai uang, maka kita tidak akan bisa pergi naik haji. Boleh juga kita tidak punya uang, tetapi itu mungkin akan digratiskan oleh orang lain. Kalau kita mendapat rezeki yang wujud, yang orang lain bisa memberikan kita sebagian hartanya untuk mengumrohkan atau menghajikan kita secara gratis.
97 yang berkaitan tentang haji. Kita lanjut ya. Di sini adalah syarat dan rukun. Membacakan syarat dan rukun haji. Ayo siapa? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat haji ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib haji: 1. Islam, berakal, baligh, ada mungkinnya dan mampu. Syarat sah haji: 1. Islam, 2. baligh, 3. berakal, dan 4. merdeka. Oke, terima kasih. Aplaus, tepuk aplaus untuk ya, syarat wajib yang pertama itu adalah harus Islam, karena cuma agama Islam yang hanya melaksanakan ibadah haji. Kalau dia tidak Islam berarti tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Syarat yang kedua adalah berakal. Jadi kalau misalnya dia tidak berakal atau dia gila, dia tidak bisa melaksanakan haji. Itu dia berakal. Artinya dia sehat secara jasmani dan rohaniah. Yang ketiga adalah balik. Tahu balik? Tahu balik itu apa? Dewasa dari dewasa. Iya, orang yang sudah dewasa. Kira-kira orang yang dewasa untuk perempuan yang sudah balik apa? Iya, dia sudah mengalami menstruasi atau haid. Kalau bagi laki-laki apa? Ciri dewasanya? Iya, mimpi basah, bagus sekali ya. Jadi itu adalah salah satu dari syarat wajib haji. Kemudian ada muhrimnya. Apa muhrim? Iya, termasuk juga pasangan halal atau termasuk juga keluarga itu masuk muhrim. Yang selanjutnya adalah mampu. Ya, mampu tadi yang pernah saya sampaikan adalah mampu secara jasmani dan rohani, kemudian mampu secara finansial atau harta. Kemudian masuk di syarat sah haji. Syarat sah haji ini adalah yang pertama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga berakal, dan keempat merdeka. Jadi yang dimaksud merdeka di sini adalah kita tidak tertekan oleh orang lain. Kita bisa melaksanakannya kapan saja. Dan itu kalau misalnya sudah masuk musim haji. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ini ada rukun haji. Ada berapa rukun haji? 6. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf. Ketiga sa'i. 4 tawaf. Yang kelima tahallul. Dan yang keenam tarkib. Iya, kita harus memenuhi semua rukun haji ini. Kalau kita tidak memenuhi rukun haji ini berarti kita bukan dikategorikan adalah haji mabrur. Ya, kalau kita melewatinya berarti tidak sah haji yang kita tunaikan. Jadi harus tahap-tahap ini kita laksanakan dengan baik. Di sini yang pertama adalah tentang ihram. Ada yang bisa menyampaikan tentang ihram? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz
hitungannya yang mendaftarkan nomor 1 adalah kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3, nomor 4 kelompok 4, dan nomor 5 adalah kelompok 5. Baik, sekarang kita buat kelompok diskusi. Ayo, buat kelompok diskusi. Ya, kita mulai berhitung dulu ya. Oke, mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ya seperti saya sampaikan, urutan 1 kelompok 1, 2 kelompok 2, dan sampai 5, begitu seterusnya. Oke, sekarang kita buat kelompoknya. Sini pakai 1. Jadi kita baca sini. Berlin kamu berapa? Kensin mana? Oke, menjawab. Ayo mulai diskusinya. Bisa di apa kalian? Tapi yang satu, tiga. Oke, sudah diskusinya kalian? Ya, berarti nanti dari masing-masing ketua kelompok menyampaikan hasil diskusi yang telah didiskusikan. Kita mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Bacakan hasil diskusinya. Iya. Salam dulu, kemudian sampaikan untuk lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan menggunakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Artinya bagi yang akan melaksanakan ibadah haji dan membaca lafaz labbaik Allahumma umratan, yaitu bagi yang berniat umroh. Ibadah haji dan umroh harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah Makkah tanpa ikat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu masjid untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka setelah itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul. Oke, terima kasih. Kelompok yang ketiga. Ini kelompok berapa? Dua. Kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tentang tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Yang dimana tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Para ulama sepakat bahwa tawaf ada 3 macam, yaitu 1. Tawaf budul, 2. Tawaf ibadah, 3. Tawaf badak. Adapun juga tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan jamaah. Syarat sah tawaf: 1. Niat, 2. Menutup aurat, 3. Suci dari hadas, 4. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran, 5. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, 6. Posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, dan 6. Dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tahalul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian yang minimal 3 rambut. Tahalul dilakukan setelah berputar 15 derajat ke bawah pada tanggal 10 yang disebut dengan tahalul awal. Setelah jemaah melakukan tahalul awal ini, larangan-larangan saja kembali dibolehkan kecuali hukum itu. Tahalul tadi dilakukan setelah awal dan sa'i. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah disampaikan hasil diskusinya masing-masing kelompok, nanti akan ada tanya jawab dari masing-masing kelompok tentang kelompok 1 ke kelompok 5, kelompok 2 ke kelompok 3, dan bisa juga yang terbaik, ya. Silakan masing-masing satu kelompok 1 pertanyaan dan satu kelompok 1 jawaban. Silakan untuk mencari pertanyaan. Kelompok tadi yang tidak menjawab, toh buat pertanyaan ke kelompok yang menyampaikan hasil diskusi. Jadi kelompok 2 berikan pertanyaan dan kelompok 4 buat pertanyaan. Ya, dari masing-masing kelompok yang mau mengajukan pertanyaan ke kelompok lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Dari pengalaman yang saya lihat ada haji dan umroh. Maka dari itu pertanyaan saya, apa perbedaan dari haji dan umroh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Jadi, perbedaan haji dan umroh adalah pada waktu pelaksanaannya. Haji pelaksanaannya di bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah, sedangkan umroh dapat dilaksanakan kapan saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa satu teman yang menjawab
haji itu yang pertama adalah haji merupakan amal paling utama. Yang kedua adalah haji merupakan jihad. Yang ketiga, keutamaan haji itu adalah penghapus dosa. Kenapa? Tahu penghapus dosa? Ya. Jadi kalau misalnya kita sebelum kita naik haji, biasanya orang kalau pergi haji itu dia menghapus segala dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Jadi ketika dia sudah menyelesaikan hajinya, ibaratnya dia sudah kembali dosa yang sebelum, perbuatan-perbuatan yang sebelum dia naik haji itu, setelah pulang haji itu, perbuatan yang tidak bagus itu harus ditinggalkan. Jadi sudah perbuatan-perbuatan yang baik yang harus dilaksanakan setelah selesai pulang haji. Kemudian yang terakhir adalah pahala bagi ibadah haji itu adalah surga. Dimana seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umroh kepada umroh menghapus dosa yang terdapat di antara keduanya, sedang haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga. Jadi itu kecuali haji yang mabrur. Kalau tidak mabrur berarti tidak ada punya ganjaran untuk ke surga. Oke. Dari materi kita hari ini dan diskusi yang telah dilaksanakan oleh siswa-siswi sekalian, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi kita hari ini saya dapat menyimpulkan satu pengertian haji. Haji adalah semacam mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu dan syarat-syarat tertentu. Rukun-rukun haji: 1. Ihram, 2. Wukuf, 3. Tawaf, 4. Sya'i, 5. Tahallul, dan 6. Tahlil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk teman yang mendengar. Ya, ada lagi yang mau menambahkan dari kesimpulan kita pada materi hari ini? Tidak ada. Baiklah, untuk bahwa pembelajaran kita hari ini itu bukan berarti selesai sudah belajar di kedepannya ya, tetapi belajar hari ini itu bisa menjadi manfaat untuk kehidupan ke depan. Jadi ketika pulang nanti ada ilmu yang bisa kalian bawakan dari sekolah. Kemudian nanti ada tugas yang akan saya sampaikan. Tugas untuk melaksanakan atau tugas yang akan saya sampaikan nanti dikerjakan di rumah supaya ketika nanti masuk di pertemuan berikutnya kalian sudah menyelesaikan tugasnya ya. Baik. Ya, baiklah. Coba diperhatikan. Ya, baiklah. Dari materi kita pada hari ini, apakah dari siswa-siswa sekalian ada yang kurang dipahami atau dimengerti? Tidak ada? Ya, baiklah. Karena tidak ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, berarti dianggap bahwa paham dan mengerti tentang pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.